Portofolio saham Lo Heng Hong, Warren Buffett Indonesia. Siapa yang tidak menginginkan untuk mengetahui portofolio saham Lo Heng Hong? Seorang investor yang terkenal karena telah meraup keuntungan besar dari sejumlah emiten yang dulunya dianggap tidak memiliki prospek untuk kedepannya. Sebut saja UNTR, emiten ini dulunya dianggap remeh oleh sejumlah kalangan sebab terjadi suatu peristiwa yang cukup membuat pihak investor berpikir dua kali. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Lo Heng Hong. Ia memilih emiten tersebut sebab ia yakin investor tersebut memiliki prospek yang cemerlang untuk masa yang akan mendatang. Hal ini terbukti pada tahun 2004 saham UNTR melesat jauh mencapai Rp15.000. Berapakah harga yang dulunya Lo Heng Hong ambil? Rp250 lot. Itulah harga emiten pada tahun 1998 ketika ia membelinya. Keuntungan yang diraup tidak perlu ditanyakan lagi mencapai 5.900%. Inilah salah satu alasan Lo Heng Hong menjadi panutan para investor Indonesia saat ini sebab ia dapat melihat prospek cemerlang suatu perusahaan. Lo Heng Hong pernah berkata untuk tidak melihat sebuah emiten dari pemberitaan yang ada namun lihatlah dari fundamental perusahaan tersebut. Itulah mengapa Lo Heng Hong merasa biasa saja jika terjadi ARB pada emiten karena mempercayai perhitungan dari fundamental yang ia lihat. Artikel ini akan membahas secara tuntas mengenai portofolio saham Lo Heng Hong beserta kisah hidupnya yang cukup menarik untuk menjadi inspirasimu. Profil singkat Lo Heng Hong, Warren Buffett Indonesia. Lo Heng Hong merupakan pria kelahiran Jakarta tahun 1959 ini mulai untuk memasuki dunia pasar modal sejak usia 30 tahun. Dalam bayanganmu mungkin ini adalah usia yang terbilang cukup telat dalam melakukan investasi dan sebagainya dibandingkan saat ini banyak sekali anak muda yang baru saja usia 17 tahun telah terjun ke dalam dunia saham. Satu hal yang perlu diketahui bahwa tidak pernah ada kata terlambat dalam melakukan apapun juga termasuk saham. Pria kelahiran Jakarta ini dulunya tidak hidup dalam gelimang harta. Dalam mendapatkan sesuatu maka ia harus bekerja keras. Sebut saja kuliah. Jika kamu bisa mendapatkan pendidikan S1 dengan sangat mudah maka hal tersebut tidak berlaku pada Lo Heng Hong yang harus bersusah payah mendapatkannya. Ia harus bekerja terlebih dahulu sebagai staf tata usaha di Overseas Express Bank, OEB, dan itu pun harus melalui perjuangan hingga pada usia 20 tahun ia bisa mendapatkan pendidikan S1 di Universitas Nasional dengan jurusan sastra Inggris. Selama hal tersebut berlangsung begitu banyak yang dilaluinya seperti biaya masuk perkuliahan yang mencapai Rp50.000 dan setiap semesternya Lo Heng Hong harus mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000 untuk membayar kuliah. Terdapat kisah sedih saat Lo Heng Hong mulai terjun di dunia saham, ia mengalami kerugian yang besar saat itu. Masih teringat jelas di memorinya saat ia mengalami kerugian tersebut, emiten pertama yang dipilihnya yaitu PT Gajah Surya Multifinance, terbuka. Pada saat itu Lo Heng Hong membelinya saat perusahaan tersebut mengalami IPO pada tahun 1989. Sayang, ternyata bukannya keuntungan yang dibawa tetapi kerugian. Tak sampai di situ perjuangannya menjadi investor Lo Heng Hong tetap terus berkontribusi di dunia pasar modal membaca peluang melalui fundamental perusahaan hingga ia menjadi besar seperti. Tentunya hingga ia dapat menghasilkan uang dalam kondisi menutup mata dan tak perlu bekerja layaknya karyawan di suatu perusahaan. Portofolio saham Lo Heng Hong saat ini. Saat ini Lo Heng Hong dikabarkan memiliki sejumlah emiten yang masuk ke dalam portofolio saham Lo Heng Hong yang terdiri atas. Portofolio saham Lo Heng Hong, PT Petrosi, terbuka. Siapa yang tidak mengetahui perusahaan satu ini, PT Petrosi, terbuka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, pertambangan hingga transportasi. PT Petrosi, terbuka ini merupakan anak perusahaan dari Indika Energy Group. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1972. Namun terjadi suatu peristiwa yang cukup menarik di mana mengakibatkan pergerakan grafik saham dari PT Petrosi, terbuka ini melemah. Tentunya kondisi ini dimanfaat Lo Heng Hong yang melihat PT Petrosi, terbuka memiliki prospek cerah di masa yang akan mendatang. Pada saat itu Lo Heng Hong membeli dengan total kepemilikan saham sebesar 137 juta lembar saham. Melalui kepemilikan saham yang sebesar itu Lo Heng Hong mampu mendapatkan dividen kurang lebih sebesar Rp16,5 miliar. Tidak sampai di situ saja, Lo Heng Hong terus menambah jumlah lembar sahamnya di PT Petrosi, terbuka. Portofolio saham Lo Heng Hong, PT Mitra Bahtera Segara Sejati, terbuka. Perusahaan selanjutnya yang termasuk ke dalam portofolio saham Lo Heng Hong yaitu PT Mitra Bahtera Segara Sejati.
Perusahaan ini bergerak di bidang logistik dan transportasi pada energi batubara. Menariknya dari PT Mitra Bahtera Segara Sejati yaitu perusahaan ini juga anak perusahaan dari Indika Energy Group sama halnya dengan PT Petrosi, terbuka. Seperti yang kita ketahui bahwa Loh Heng Hong dalam memilih emiten sangat menghindar dari perusahaan IPO. Hal ini juga disebabkan Loh Heng Hong membaca secara menyeluruh annual report perusahaan tersebut secara terus-menerus. Dengan demikian perusahaan tersebut haruslah memiliki fundamental yang bagus di masa yang akan mendatang. Tentunya PT Mitra Bahtera Segara Sejati bukanlah perusahaan IPO namun emiten ini menjadi saham termuda di antara lainnya. Terhitung sejak tahun 2011 perusahaan ini ikut serta di dalam Bursa Efek Indonesia, B. Perlu diketahui perusahaan ini bukanlah saham blue chip namun bukan berarti perusahaan ini tidak baik tetapi memiliki prospek ke depannya. Loh Heng Hong membeli emiten dan membawanya ke dalam portofolio saham Loh Heng Hong pada tahun 2016 dengan senilai kurang lebih sebesar Rp200 lembar saham. Loh Heng Hong pun terus menambah lot dalam sahamnya hingga tahun 2020 telah mencapai 5,79% melalui penambahan saham saat ini. Hal menariknya perusahaan ini pada tahun 2019 meraih peningkatan keuntungan sebesar 16,92%, jika dikonversikan menjadi nilai sebesar 60,59 juta dolar Amerika Serikat. Portfolio saham, PT Global Mediacom, terbuka. Baru-baru ini dunia pasar modal digegerkan dengan keputusan Loh Heng Hong yang melakukan investasi di emiten dengan kode saham BMTR. Emiten dengan kode saham BMTR ini merupakan kepemilikan dari PT Global Mediacom, terbuka. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa PT Global Mediacom, terbuka merupakan perusahaan yang di bidang media dan telekomunikasi. Perusahaan ini pun menaungi sejumlah media yang kita kenal seperti RCTI, GTV, Sindo, Okezon dan iNews. Pembelian secara besar-besaran ini cukup menghebohkan para investor retail. Hal ini disebabkan BMTR merupakan bukanlah list saham blue chip. Selain itu pula tidak termasuk ke dalam ramalan saham yang akan dibeli oleh Warren Buffett Indonesia ini. Walaupun begitu Loh Heng Hong tetap pada pendiriannya dan membeli dengan jumlah yang besar untuk emiten satu ini. Pemberitaan yang beredar bahkan Loh Heng Hong menambah jumlah sahamnya pada Januari tahun 2021 menjadi 950.888.100 saham atau setara 5,73%. Mau tahu alasan Loh Heng Hong memilih emiten ini menjadi salah satu daftar portofolio saham Loh Heng Hong? Warren Buffett Indonesia ini berkata bahwa nilai buku per saham BMTR seharga Rp744 lembar saham. Selain pernya sendiri sebanyak 4x. Tak hanya itu saja tetapi pada saat pandemik terjadi BMTR tetap bisa menghasilkan profit sebesar Rp551 miliar. Tak hanya itu saja tetapi peninjauan yang dari laporan tahunan BMTR menunjukkan prospek yang bagus untuk kedepannya. Daftar saham yang telah dijual. Jika sebelumnya ada portofolio saham Loh Heng Hong hingga saat maka ada pula list daftar perusahaan yang pernah menduduki portofolio saham Loh Heng Hong antara lain. Pada tahun 1998 Loh Heng Hong membeli UNTR dengan harga Rp250 dan saat penjualan dilakukan berada di harga Rp15.000 pada tahun 2004. Tins dibeli oleh Loh Heng Hong pada tahun 2002 dengan harga Rp285 namun penjualan dilakukan dengan harga Rp2.900. Hal terjadi pada Bumi yang dibeli dengan harga Rp50 namun Loh Heng Hong menjualnya dengan harga Rp500 pada tahun 2017. Tentunya masih ada banyak lagi emiten-emiten lainnya yang masuk ke dalam portfolio saham Loh Heng Hong. Inilah kisah hidup dari Loh Heng Hong yang mungkin akan menginspirasi dan memotivasimu sebagai investor pemula. Tak lupa portofolio saham Loh Heng Hong yang pastinya ditunggu. Review Indo Premier Sekuritas, kelebihan,